Lailatul Qadar ini sebagai hari-hari ya. Makanya kan di situ kan tadi harus dicari katanya di hari-hari Walayan. di hari-hari. Saya udah langsung silakan aja lah ke Pak Mubarak dulu. Game saya namanya apa Pak? Tajong. Ya Pak. Pak Mubda punya gaya sendiri nggak? Apa Pak gamenya Pak? Ya memang semua mungkin akan menemukan petunjuknya masing-masing. Betul. Saya juga Pak. Saya pernah tidur waktu itu bangun. Saya bilang ini siapa? Enggak ditepuk gak tak? Ditepuk. Saya kira pas bangun istri saya, belum masak nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kayak anak SD. Lama banget jawabnya. Ya, aduh saya lupa kayaknya udah seminggu nggak syuting jadi kayak ngeblank gitu ya. Tapi Sobat Muslim ketemu lagi bersama saya pagi. Mantap. Dalam acaranya Solusi Muslim di channel YouTube-nya A-Media. Sekarang udah lancar ngomongnya kan. Terus alhamdulillah ya. Nanti pasti itu tenang. Ini Pak, ini kan kita harus berbeda. Udah 1 minggu. Terus setelah penayangan, alhamdulillah kita syukurillah ya. Banyak komen-komen yang baik ya, gak bintang tamu yang luar biasa. Ya kan. Tapi saya pernah diganti berapa kali ya hostnya? 2 kali ya sama produsernya. Enggak lah. Kurang. Masih bagusan saya lah ya. Masih bagusan saya. Itu pas saya hostnya begini. Langsung ada hujatan. Maksudnya ini hujatan. Pas produsernya nge-host begini. Beda ya kan. Baik, Sobat Muslim. Oh ya, sampai lupa sebelum kita mulai seperti biasa. Salam. Masya Allah. Ini ketahuan banget ya puasanya. Kita udah nggak tapping ya. Karena ini langsung kita di hari yang sama, di hari puasa. Di depan bintang tamu saya ini, yang satu FYP, 2 akun media di YouTube sama di IG. Gara-gara alihnya. Yang satu lagi secara komennya tuh banyak yang ngejapri ke saya, bintang tamu ini harus sering diundang karena bagus secara dalilnya, secara lucunya juga masuk. Banyak yang ngefansnya biasanya ibu-ibu sama bapak-bapak. Siapa lagi kalau bukan Pak Mubarak Dian? Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Alih lagi ya? Enggak. Tapi coba cari-cari lagi lah Pak, bisa FYP. Dan sampingnya ada Pak Mubda. Pak, saya masih bingung Pak. Ya. Nyebut nama Bapak yang satu napas itu Pak. Gitu. Jadi saya manggilnya apa enaknya Pak Mubda? Ya, kalau satu napas itu semua orang bisa. Ya, tapi kan panjang tuh Pak. Yang panjang ini harus latihan dulu. Nah iya makanya ini panggilan ini deh nama. Saya nyebut Bapak siapa? Ya Abdurrahim saja. Pak Abdurrahim. Karena kalau ini panjang kan, saya sampai lihat tuh YouTube-nya satu napas. Saya ketawa aja. Hebat juga nih beliau. Kenapa pada lemes? Hah? Ya semua puasa pasti haus ya Pak ya. Ya iya. Pasti haus. Cara ya itu mah balik lagi gimana kekuatan iman kita kan gitu. Sebetulnya bukan aus Pak. Apa tuh Pak? Itu karena nahan nafsu makannya. Rohaninya banyak, jadi kebanyakan sebetulnya. Bukan haus. Berarti banyak makan rohani ya Pak? Itu. Jadi ini timbul haus. Nih kita belum apa-apa udah mau melucu nih. Ini padahal baru nih pemanasan nih. Tapi Pak Dian, Pak Mubda, kita hari ini kebetulan karena kita kan bentar lagi juga mungkin hitungan hari lah ya. Mau lebaran lah. Kita membahas ini tentang Lailatul Qadar. Masya Allah ya Karim. Nah, simpelnya pertanyaan kita untuk di awal adalah apa sih malam Lailatul Qadar itu, gitu kan? Nah, kita pengen tahu khususnya Sobat Muslim nih, gitu. Mungkin Pak Mubda atau Pak Dian siapa yang menjawab dulu? Jangan lupa pencet bel ya masing-masing. Silakan adik kita. Oh adik kita. Apa sih Pak malam Lailatul Qadar itu Pak?
Ya, malam Lailatul Qadar itu sebenarnya Allah Ta'ala sendiri juga mengajarkan ya. Kan di situ kan ada pertanyaan kan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma, nah kan Allah Ta'ala nanya tuh, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Allah Ta'ala juga menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari firman Allah Ta'ala itu menjelaskan bahwa secara singkatnya malam Lailatul Qadar itu ya malam yang lebih istimewa, bahkan bisa bila dibandingkan dengan ribuan malaikat pun gitu ya, malam ini istimewa. Tadi saya mau masuk pas bila dibandingkan, kan adanya bila dibandingkan dengan ya. Tapi kan ini malam Lailatul Qadar ini kan malam yang ditunggu, Pak. Betul, gitu. betul. Nah, kenapa sih sampai ditunggu seperti itu? Ada ada peristiwa apa di dalam malam Lailatul Qadar? Sebetulnya peristiwa itu sudah digambarkan juga di ayat selanjutnya. Yaitu ya. Apa tuh? Mawad adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tatanazzalu fil malaika. Jadi di mana di malam Lailatul Qadar itu para malaikat sampai berdesak-desakan ketika diriwayatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi disitulah keistimewaannya, Pak. Banyak sebetulnya keistimewaannya. Kan yang saya tahu nih kan kalau malam Lailatul Qadar itu katanya malam 1000 bintang. 1000 bulan. 1000 bulan. Ya. Nah, apakah bulannya ada hitungannya 1000? Lebih kayaknya lebih. Ya enggak, maksudnya kenapa kok bisa diibaratkan malam Lailatul Qadar dulu malam 1000 bulan gitu. Kenapa sih? 1000 bulan itu digambarkan sekitar 83 tahun. Gitu ya kan 1000 bulan. 1 tahun kan 12 bulan. Kali dibagi sekian berarti 1000 bulan berarti 83,3 bulan. Jadi kalau nggak percaya hitung gitu. Hitung aja, kalau percaya, kalau memang suka ngitung ya ngitung aja. Tinggal ngitung aja Pak Yogi gitu ya. Artinya gini, apakah setiap bulan apakah setiap tahun itu ada Lailatul Qadar? Ya ada sebagaimana janji Allah. Makanya di situ kayak choice biasa cari di mana hari-hari itu di tanggal-bulan di tanggal-tanggal ganjil. Di hari 10 hari terakhir. Nah, kalau amalan yang kita, nah itu kan tadi penjelasan Pak Mubda ya tentang malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Tapi kalau amalan yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar tuh contohnya apa sih Pak? Apa tahajud atau berdoa apa gitu? Apa sih yang mesti kita lakukan gitu di malam Lailatul Qadar itu, Pak? Iya banyak sebenarnya, banyak ya. Tadi ya kita sholatnya bukan sholatnya diperbanyak ya. Artinya kualitas sholat kita ditingkatkan begitu. Kemudian salat-salat sunnah yang mungkin di hari-hari tidak dilakukan itu dilakukan. Karena bayangkan seperti inilah ketika kita akan berpisah dari seseorang yang kita cintai, seperti apa tuh ya endingnya kan, wah sakit lah Pak. Makanya Lailatul Qadar ini sebagai hari-hari ya, makanya kan disitu kan tadi harus dicari katanya di hari-hari di hari-hari di hari-hari terakhir ganjil gitu. Karena di hari-hari tersebut ada apa tadi? Swalayan. Bapak masih inget aja jokes. Jadi ketawa sendiri. Nah itu jadi di hari-hari itu nggak apa-apa. Ya diinget-inget terus di hari-hari itu makanya kita harus perkuat lagi ibadah-ibadah kita perkuat, tahajudnya diperkuat gitu ya. Jadi kualitas tahajudnya diperkuat, kualitas doanya diperkuat, bacaan-bacaan Al-Qur'annya yang mungkin hanya 1 ayat 2 ayat. Nah di 10 hari terakhir ini ya mungkin bisa saja dalam 10 hari bisa hatam gitu. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul karena tadi ingin berpisah kita dengan bulan yang penuh berkah ini. Ya tadi yang menurut saya tambahin aja. Iya boleh. Karena firman Allah Ta'ala mengatakan summa utuma ilal lail. Artinya puasa itu bukan hanya di siang hari ketika di 10 hari terakhir. Jadi ditambah lagi di waktu malam hari, walaupun memang bisa kita minum, bisa kita makan, tetapi kita menghususkan lebih berhalwat dengan Allah Ta'ala. Tulisan-tulisan Al-Quran juga bisa menghatamkan juga. Terus terutama mungkin kita bercengkrama, karena tadi memang kalau tidak bercengkrama ya sulit lah, karena kita mau ditinggal nih, gitu ya, ditinggal sang kekasih. Bercengkramanya lebih dekat, lebih nyaman gitu. Iya betul Pak. Tapi gini Tim, sadar gak?
Om Buddha mukanya kok kayaknya bersih banget. Bersinar ya. Hebat nih Bang Buddha. Makin kesini kok makin kayak anak muda banget. glowing. Ya. Ada sesuatu. Masya Allah. Itulah maknanya Lailatul Qadar. Kayaknya lagi bahagia kayaknya. Biasa. Hebat. Pak, nah ini kan ada saya baca aja ya gitu. Memang ada karena hadis saya kan nggak terlalu hafal hadis. Jadi ada hadis yang mengatakan jika berjamaah subuh dan maghrib di malam Lailatul Qadar maka mengambil bagian dari malam tersebut. Itu bacaan. Sehari penuh. Maka sama dengannya jangan gitu. Maka sama dengan cuma kata-kata aja. Maka sama dengan Sabar. Puasa. Maka sama dengan mengambil bagian dari malam tersebut. Salat semalam penuh. Iya, salat semalam penuh. Itu adalah motivasi sebetulnya. Oh. Semua segala hal pun motivasi. Salah satu contoh kita melaksanakan baca Quran ya. Ya. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, serta Imam Mahdi masih mau dari salam bahwa Al-Quran itu ada 1.720 huruf. Nah, ketika kita baca itu kan 1.700 satu huruf saja 10 kali lipat. Berarti simpanan kita 17 juta. Di sisi Allah Ta'ala. Ini kan motivasi. Benar. Begitu luar biasa bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran. Di mana di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Tadi motivasi tentang baca sholat subuh dengan sholat tahajud misalkan disatukan, seolah kita melaksanakan semalaman penuh. Nah itulah merupakan motivasi bagaimana kita harus mendekatkan diri sama Allah. Berarti enak ya di bulan Ramadan. Saya bisa aja baca alif, ba, ta. Ya kan tadi satu. Benar. Ya kan 10 kali lipat. 10 kali lipat satu. Jadi nggak mesti ya yang kayak malas-malas kayak kalian gitu. Kan di dalam hadis juga Rasulullah kan sebutkan Bismillah itu bukan satu kali satu huruf katanya, tapi satu kalimat. Iya. Gitu. Jadi dalam Bismillah itu ada kumpulan-kumpulan. Ada ba, ada sin, ada mim. Nah, terus kalau hukum buat orang yang rajin sholat di malam Lailatul Qadar tuh apa Pak? Wajibnya itu cuma di malam. Ya, rajinnya hanya di malam. Intinya gini, inamal amalu biniat. Iya. Kembali tergantung kepada niat kata Nabi. Kalau niatnya ingin hanya untuk pamer, untuk ria, itu kembali pada dirinya. Nanti balasannya itu sendiri. Tetapi karena memang pada saat ketika Lailatul Qadar lalu dia husu, itu namanya Lailatul Qadar itu kan ada perubahan. Bukan Lailatul Qadar berbentuk apa gitu. Artinya perubahan dalam diri dia. Contoh saya lah dengan Pak Yogi. Contoh. Apa kalau saya contoh Pak Yogi nggak? Ya, artinya contoh saya. Berarti yang 4 ke Bapak, yang 1 ke saya. Boleh gitu. juga. Itu. Nah, intinya pada dasarnya ketika kita ada perubahan, saya sendiri atau Bapak itu adalah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadarnya. Ada perubahan diri, ada dari sifat rajilah menjadi sifat fadilah. Oke, tapi kan Pak Dian ya, kita tahu nih kalau Lailatul Qadar ada yang namanya kalau nggak salah itikaf. Nah, katanya bisa jadi ketika kita itikaf juga menemukan malam Lailatul Qadar di itikaf tersebut gitu. Nah, berarti kalau orang yang nggak ikut itikaf, apakah tidak menjamin dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Iya. Bisa jadi juga, dapat juga. Dapat juga. Cuma begini kan, kalau itikaf itu kan berdiam diri di masjid ya. Iya. Diam diri di masjid untuk menghususkan hari-hari itu untuk beribadah, untuk mutolaah dan lain sebagainya. Sehingga peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya lebih besar ketimbang orang-orang yang tidak menggunakan yang tidak melaksanakan itikaf gitu. Walaupun yang bisa saja ternyata yang mendapatkan Lailatul Qadar itu yang tidak itikaf gitu, bisa saja terjadi seperti itu. Gitu. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran kan sum'atiku fil masajid, beritikaflah di masjid. Artinya puasanya disempurnakan. Kalau di rumah kan tahu sendiri, ada istri. Apalagi kalau 10 hari terakhir Pak ya. Apalagi 10 hari udah beda ya. Baunya udah beda. Inginnya yang bebas gitu kan. Apalagi kalau dengan istri. Kalau di masjid dia udah langsung puasa sampai malam. Puasa itu bukan makan saja. Ada kebutuhan rohani yang Pak, ini tim saya guru BK mau nanya. Boleh.
Apa silakan. Nih karena saya bilang guru BK karena dia paling galak Pak. Disiplin banget kalau waktu. Untuk ya. Saya pernah dengar hadis katanya kalau orang mohon ampun terus memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar kan dosanya akan diampuni. Apakah itu artinya bahwa setelah malam itu kita jadi terlahir kembali gitu, jadi orang suci lagi, kayak orang berlahir? Bener gak? Ya, menarik sih. Sebenarnya gini, Rasulullah mengajarkan apabila kalian menemukan Lailatul Qadar, katanya, maka bacalah doa Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni ya, kalau untuk diri kita sendiri. Artinya di 10 malam terakhir itu apabila kita banyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala, pasti peluang untuk diampuninya besar gitu. Walaupun secara doa ya, kata istighfar itu kan artinya pengampunan ya. Ketika kita melakukan suatu kesalahan kemudian beristighfar, pasti sudah diampuni gitu. Jadi semakin kita banyak melakukan keburukan dan diiringi. Seneng ya. Kalau kepleset lidah tuh seneng ya. Terus. Jadi diiringi dengan banyak-banyak beristighfar, maka pahala kita atau kebaikan kita akan seimbang gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita kan punya Khalifah ya, punya Hazrat Masih Maud. Kenapa Hazrat Masih Maud harus turun dan datang? Saya sendiri pun tercengang Pak jawaban beliau. Ada salah satu majelis irfan bertanya, Huzur, bagaimana kalau seseorang diampuni oleh Tuhan? Lalu kata Huzur, ya tentunya ketika diampuni oleh Tuhan dia berubah. Artinya ketika dia berbuat maksiat, dia bertobat dan tidak melakukannya. Itulah pengampunan Allah. Karena kan kita tidak tahu Tuhan mengampuni atau tidak. Nah, ketika contoh maaf, kita orang gaul nih. Tahu-tahu kita bertobat tidak gaul lagi dan memang tidak kembali ke sana. Nah, Tuhan sudah mengampuni. Atau bahasa Qur'annya mungkin taubatan nasuha. Jadi tidak kembali lagi kepada perbuatan betul-betul itu. Jadi tidak benar-benar taubat. Saya suka nih bintang tamu yang sekarang. Apa? Tektokannya bagus. Enggak kayak episode awal. Bagus dicatat. Bisa-bisa kita trending lah. Amin ya Rabbal. Tapi memang betul buat sobat muslim, makanya ketika kalian misalnya bertobat tapi tidak ada perubahan dalam diri kalian, percayalah kalian belum berubah. Belum berubah secara tadi ya, secara batin gitu. Jadi yang dikatakan bertaubat tuh ya tadi mungkin yang saya lihat dari saya dengar dari Pak Mubda adalah berubah secara mungkin batiniah gitu secara tingkah laku gitu kan. Nah, selagi belum seperti itu ya kalian memang belum berubah gitu. Jadi Pak Yogi belum jadi Superman nggak bisa. Harus jadi Superman dulu. Saya super dad, Pak. Super ayah saya. Tadi saya agak menarik tentang itikaf. Kenapa kita harus itikaf dan tinggal di masjid? Kita harus seperti ulat. Ulat menjadi kepompong. Nanti sudah jadi kepompong. Lagu dong. Ya, ketika sudah jadi kepompong kan jelas jadi kupu-kupu. Kupu-kupu sirama-rama. Tadi yang katakan oleh Pak Yogi tadi jadi Superman. Jangan jadi Pak Yogi saja, nanti harus jadi Superman, bisa terbang kemana-mana. Super dad Pak. Super dad katanya. Witis banget ya. Wah, hebat nih, jangan dulunya Arjuna. Gimana lagunya tuh? Jadi sini. Baik, sobat muslim, seperti biasa ya, saya udah gak akan ngasih tahu apa membalik sama Pak Mubda. Game saya itu apa? Masya Allah. Saya udah langsung silakan aja lah ke Pak Mubalik dulu. Game saya namanya apa Pak? Tajong. Coba. Pak Mubda punya gaya sendiri gak? Apa Pak gamenya Pak? Tajong. Habis boleh. Oke. Ayo. Oke, biasa. Ini adalah pertanyaan yang kita kumpulkan. Tapi tahu nggak? Ada yang nanya kayak gini. Itu yang jawab akunnya ada tuh Abdul. Itu dari kita apa dari emang orang lain itu yang jawab? Ada Pak Mufdi mau tanya dong gitu. Ini terus. Oh, itu dari orang lain ngejawab. Dia orang ini jemaat juga ya? Siapa yang mana? Ada akunnya Abdul channel apa gitu?
Itu mas saya. Oh, pantes nih. Makanya mampir dong ke YouTube-nya. Pantes kok nih orang jawabnya paseh banget. Hafal banget gitu. Mampir dong. Oh gitu. Ya. Saya juga udah curiga situ. Cuma saya nggak berani. Bahaya mampir lama sama bahaya. Baik. Pertanyaannya adalah ini. Apa pahala bagi orang yang itikaf, Pak? Masya Allah. Jadi yang saya rasakan kan saya pernah merasakan ya. Ketika masuk ke Haribaan Jematillah ini, saya langsung itikaf, Pak. Jadi pahalanya itu dirasakan banyak perubahan, terutama melihat di masa yang akan datang. Salah satunya contoh saya waktu ini mendapatkan Lailatul Qadar itu saya bermimpi, saya diajak jalan ke suatu tangga naik ke langit, di atas ditepuk. Oh gitu. Oleh saya lihat di dalam kasyaf saya itu ada Khalifatul Masih yang kedua kalau nggak salah. Tapi saya herannya tuh kenapa beliau tahu gitu. Boni, kamu akan di sini. Oh, di sini Pak, di podcast. Nanya tadi kan nanya panjang banget katanya nama Pak Boni tadi udah tuh. Ya, Boni, Ibrahim, Boni, ntar ada lagi lah. Oh gitu, kamu Pak. akan di sini, kamu akan lihat kamu ke bawah. Saya lihat, Allah kan ketinggian pasti kalau lihat ke bawah pasti ngeri dong. Nah, begitu dilihat, Masya Allah, kok tinggi sekali. Kamu akan jatuh ke bawah kalau kamu sombong. Saya berpikir bertahun-tahun, saya apa ini takwilnya? Ternyata kasab mimpi takwil ini terjadi sekarang. Salah satunya jadi mubalik lah. Ya, alhamdulillah. Ini karunia Allah. Nah, saya akan jatuh kalau kita bersikap sombong, takabur ya. Sombong nggak disukai sama Pak Yogi. Nggak diundang lagi saya. Enggak lah, saya mah. Enggak lah, maksudnya emang enggak lah. Oh gitu. Kode itu kode. Ada tambahan dari Pak Abdian? Ya, kalau yang saya alami memang ada semacam gambaran-gambaran ya mimpi-mimpi di masa yang akan datang gitu. Kebetulan waktu itu saya itikaf itu di akhir sebelum kelulusan jamiah gitu. Nah, jadi saya berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah minta dong gambaran gitu ya, saya ditugaskan itu di mana nih gitu. Nah, jadi suatu ketika digambarkan dalam perjalanan itu di daerah pegunungan gitu. Nah, itu jawaban dari mimpi itu gitu ya. Ternyata setelah saya 7 tahun di lapangan gitu, baru ternyata ini gitu. Gitu. Iya. Ya memang semua mungkin akan menemukan petunjuknya masing-masing. Betul. Saya juga Pak. Saya pernah tidur waktu itu bangun. Saya bilang ini siapa? Enggak ditepuk gak tak? Ditepuk. Saya kira pas bangun istri saya, kamu belum masak nasi. Tapi ada firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surah Luqman kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannataini. Jadi ketika kita beritikaf, kita merasa takut sama Allah. Nah, takut itulah dianugerahi 2 surga. Surga di dunia ini dan surga di akhirat. Surga di dunia mimpi-mimpi yang baik. Jangan mimpi-mimpi basah, bahaya. Itu juga harus disyukuri, Pak. Itu patut disyukuri dong. Bukan silap. Ya oke. Baik. Apa dulu? Ini endorse. Oke. Pak, kita udah masuk endorse nih. Kurang apa media? Dah, Pak, satu lagi saya lupa. Untung penonton bayaran saya udah datang nih. Dari tadi nggak rame soalnya kalau nggak ada dia nih. Diem aja. Tolong deh nih. Subhanallah. Kita ada endorse ya dari apa? @crochet. Apa tulisannya gimana? Apa bacanya? Crochet kan? Bacanya crochet kan? Ntar saya lihat di ini dulu ya. Underscore @crochet. Boneka rajut 100% handmade. Cocok dijadikan sebagai hadiah empuk berisi dakon menggunakan bahan milk cotton. Alah, ini dia, Pak. Ulang. Milik. Oke, baik. Bahannya dari susu ya. Oke, baik. Susu. @crochet. Boneka rajut lucu 100% handmade. Cocok dijadikan sebagai hadiah empuk berisi dakon menggunakan bahan milk cotton. Ya kan? Gitu kan? Nah, ini dia contoh. Ininya boleh diambil gak kayak boneka ini? Boleh ya? Masya Allah. Nah, ini dia contohnya teddy bear ya. Tuh. Ini bukan ini apa? Baru.
baru jadi baru jadi bapak. Nggak ngerti yang kayak gini nggak ngerti. Bentar lagi minta anak Nih Lonco. Lotso. Yang ada tahu. Yang ada di ini kan apa? Story tahu. Nah, ini Lotso. Ini lembut banget Pak. Jadi kalau buat anak nih mau misal dipeluk buat enggak tuh Pak. Enggak kasar. Bahannya lembut. Nah, dipegang juga enggak. Produsernya suruh gini tadi salah. Kan review tuh kan. Panik banget sih. Emang kuat kok bahannya. Enggak. Biasanya kalau wanita itu butuh kelembutan. Iya, enggak kupan tuh. kuat. Ini emang kuat. Jadi jangan lupa guys beli ini buat pajangan, bisa buat anak, buat di gantungan kunci juga, kado pacar. Kayak misalnya kalian pacaran, beli dong yang 2. Ini gantung. Gak boleh pacaran. Ya masih. Siapa yang nggak ngomong nggak boleh pacaran? Siapa yang nggak berani? Oke. Ya udah, ini buat misalnya ada yang pasangan nih, jadi gantungnya sama gitulah intinya gitu. Couple ya benar. Mana? Oh ini juga sama bro. Ini lucu banget nih. Nah jangan lupa ya guys, kalau mau beli tinggal follow IG-nya @crochet itu underscore ya. Underscore. Ada IG, ada TikTok, Shopee di sini semua, nanti lihat aja nih, ada di sini IG, ini TikTok, nih ada Shopee, itu pokoknya banyak semua paket ya kan. Yuhui. Ya, apa lagi? Oh, buku. Apa? Oh iya. Gak beli @crochet, yang bener aja. Gitu. Saya taruh sini deh, crochet kan? @crochet. Kita juga seperti biasa Pak, ada buku. Guys, ini bangku saya ditukar ya, BTW ya. Bangku saya ditukar ya. Ini yang jepitannya parah ini. Parah. Ada buku dari ini bukan ya? Nggak mesti dibaca. Ini dibaca nggak? Nggak, ini ya langsung ini. Oke. Kalau mau baca ini juga bagus. Maksudnya nggak ngerti gitu justru bacanya. Judulnya Menghapus Satu Kesalahan, yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi buku ini berisi tentang membahas masalah kedudukan yang sebenarnya dari Hazrat Masih Maud alaihissalam sebagai nabi dan rasul utusan Allah, dan menjelaskan secara lebih dalam bahwa kenabian beliau sama sekali tidak bertentangan dengan konsep khataman nabiyyin. Woi. Ini yang selalu ditanyakan anak-anak muda. Nah, makanya baca buku ini, ada linknya di bawah ini ya. Tapi sebelum ini di-review coba Pak ke kamera ya, biar bisa sobat muslim baca Pak. Ini buku yang cukup luar biasa ya, Galatika Izalah, atau dengan arti menghapus satu kesalahan, bahwa di dalam tulisan beliau ini mengutarakan bahwa khataman nabiin itu memang tidak akan ada nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi sama sekali tidak akan ada. Cuman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad As-Salam itu adalah yang telah dinubuatkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud. Jadi kedatangan beliau itu tidak menghilangkan atau dijelaskan oleh beliau bagaimana kesempurnaan Rasulullah SAW itu tidak akan ada bandingan. Bahkan mengatakan bahwa terompah debu dalam terampah Rasulullah SAW pun saya tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Artinya kemuliaan beliau itu sama sekali tidak akan ada. Di sini dijelaskan bagaimana tentang syahada, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana mengutarakan tentang kesalahpahaman mereka, bahwa tujuannya beliau itulah yuhyidina wa yuqimuna syariah, menghidupkan lagi agama dan menegakkan lagi syariat. Itu dijelaskan oleh beliau. Sungguh sayang kalau nggak baca ini, sangat sayang sekali. Makanya iya, kalau nggak baca buku ini rugi. Ya, masa nggak disupport teman-teman? Parah. Udahlah, nggak usah. Intinya baca buku ini sobat muslim sambil nungguin buka puasa atau sahur atau yang berangkat kerja. Ini baca buku bagus banget. Saya juga belum baca sebenarnya, tapi saya bakal baca gitu. Amin. Jangan lupa juga seperti biasa, kita sekarang Pak Ahmedia ini ditonton katanya di Malang. Subhanallah. Kalimantan. Cikokol, nggak tahu Cikokol tuh
di mana ya? Tangerang. Oh, Tangerang. Itu jadi Cibinong gitu. Alhamdulillah Pak, kita udah banyak yang nonton. Nah, Sobat Muslim jangan lupa juga yang di Cikokol yang dimanapun berada, silahkan komen di bawah ini di YouTube, mau narasumbernya siapa, mau kita angkat tema apa. Katanya waktu itu ada yang ngomong angkat tema parenting dong katanya gitu. Nanti coba ya. Terus Wanita juga. ya tentang wanita juga katanya. Itu istri gua deh kayaknya ya. Itu bisa itu curhatannya dia itu. Nah, terus jangan lupa juga follow IG kita di ahmedia.id. Jangan lupa komen juga sama kalau yang mau UMKM-nya kita promosi nih kayak @crochet bisa DM juga ke admin kita ya. Jangan lupa subscribe juga akun YouTube-nya Amedia supaya terus pelesat tinggi ke atas, ya kan? Oh, jangan lupa tidak lupa juga kita ada media partner sararea.com, ada munculin di sini juga ya. Sararea itu media partner kita Pak, sararea.com. Ini sararea.com apa? Ada menjelaskan tentang media seperti berita di website itu ya gitu. Jangan lupa juga diklik nanti sararea.com gitu. Baik Sobat Muslim, Pak terima kasih Pak Mubda sudah datang. Sama-sama. Mudah-mudahan kita nanti ada waktu ketemu lagi Pak. Amin insyaallah. Pulang kampung nggak? Oh Pak? iya jelas. Pulang kampung. Saya cuma satu Pak. Kalau oleh ya. Oh, ada Pak Oleh juga datang. Apa? Pulang kampung nggak? Lebaran ini. Pulang lagi. dong. Oh, pulang juga ya. Oke, Kampungnya pulang Pak. mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Pak setelah Amin, Lebaran. Insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi lahir kembali gitu, menjadi orang yang sangat jangan lahir kembali Pak. Jangan juga. Dilahirkan kembali. Yang benar benar. Baik, terima kasih Sobat Muslim. Jangan lupa juga nonton kita setiap hari sampai Lebaran. Kita punya bintang tamu spesial di akhir episode. Siapa? Tunggu aja. Pokoknya stay tune terus di program Ahmedia. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.